bersilaturahmi khususnya dalam acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam, sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimat, yang sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf, rasa salah, dan rasa berdosa. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin semuanya untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar, atas ridha Allah meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang dalam acara Halal Bihalal Idarah Syu'biyah Jatman Kota Yogyakarta. Perkenankan, saya, Intan Prawesti, akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars NU Yalal Waton dan Sholawat. يا الوطن يا الوطن حب الوطن من
الإيمان ولا تكن من الغرمان انهدوا يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الغرمان انهدوا على الوطن Indonesia biladi anta ulmanul fahman kullu mayyaka yawman qawmi hayyal qawmama kullu mayyaka yawman qawmi hayyal qawmama Siapa hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Siapa hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku, engkau panjikan damatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. يا للوطن يا للوطن الوطن من الإيمان ولا تكن من الغرمان انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الغرمان انهدوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahma kullu mayyaka yawma qawmi hayyal qawmama kullu mayyaka yawma qawmi hayyal qawmama Siapa hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Siapa hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Baik. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan sholawat yang akan dipimpin oleh Bapak Solikul Hadi. Monggo. Ampun. Kok nah neh toh? Ora nih ada. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Heru Purwadi, Wakil Wali Kota, dan para kiai, para alim, para ulama, lan sedaya rencang-rencang, nyun pangapunten ini kok saya diminta mendadak sama MC-nya niki untuk memimpin sholawat. Nggih, karena mungkin niki kita di tengah pandemi, ada baiknya kemudian kita bersolawat di bil qulub
dengan harapan kemudian kita semuanya warga kota Yogyakarta khususnya dari semua kalangan kita dijauhkan dari segala bala, wabah, dan penyakit khususnya terkait dengan COVID-19 ini. Monggo sarang-sarang kita sholawat bil qulub nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa afiyati abdan wa shifaiha وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد bil qulubi Matur suwun, mugi-mugi dari sholawat ini kita mendapatkan kelak di yaumul akhir syafaat daripada salam. Demikian dari saya, ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Solikul Hadi. Melangkah ke acara berikutnya, saya undang dengan hormat untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA selaku Wakil Wali Kota Yogyakarta. Monggo Bapak. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai semua, teman-teman dari NU Jatman Kota Yogyakarta dan juga seluruh partisipan yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama. Alhamdulillah kita pada hari ini diberi kesempatan bersilaturahmi dengan cara yang berbeda yang sebenarnya sudah kita lakukan selama beberapa minggu, beberapa bulan ini, dan ini menjadi sebuah cara baru kita untuk salah satu cara bersilaturahmi. Semoga pertemuan ini karena Allah SWT sehingga kita semuanya dikatakan sehat menjadikan barokah pada pertemuan pada kesempatan ini. Yang pertama, kami atas nama pribadi Pak Wali Kota dan juga seluruh jajaran pemerintah Kota Yogyakarta mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kami banyak hal yang mungkin tidak mampu memberikan semuanya yang seperti harapan Bapak Ibu semua. Banyak hal yang mungkin masih kurang sehingga menjadikan kami harus banyak maaf. Dan mungkin juga dalam lingkungan pergaulan kami sehari-hari, kita banyak hal yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Moga-moga di bulan Ramadan kemarin dan di hari Idul Fitri dan lainnya kami diberi dan kami semua akan memberikan maaf pada Bapak Ibu semua terhadap apapun yang menjadi kendala bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi ini telah menjadikan cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi itu memang berubah.
ada yang kemudian menyebutnya ada new normal. New normal itu berarti ada apa yang kebiasaan yang saat ini ada, kemudian menjadi kebiasaan baru di kemudian hari. Ada yang positif, tetapi ada juga yang kurang memberikan kita sesuatu yang yang kemarin-kemarin kalau ketemu, kalau belum merasa ketemu depan-depan langsung kayaknya belum pas. Nah ini nanti pasti masih ada, tetapi memang ada tahapan berikutnya. Dan kita berharap pandemi ini yang ada di Kota Yogyakarta segera berakhir, dan kami mohon doanya juga agar memang kita mampu mengatasinya, kita semuanya mampu melewatinya, sehingga Yogyakarta bisa cepat pulih seperti dia kami. Sebagai laporan mungkin buat Bapak, Ibu semua dan para kiai, Yogyakarta kalau dari lihat kasusnya sebenarnya tidak begitu menonjol karena sangat sedikit. Rata-rata hanya 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, dan tidak ada pertumbuhan yang sangat tinggi. Begitu juga yang PDB-nya itu juga tidak begitu tinggi. Tetapi memang karena kota Yogyakarta itu ada di antara Sleman dan Bantul, kemudian dan Kulon Progo, ini memang kita harus selalu menjaga agar kondisi kita menjadi semakin baik. Ada 3 klaster besar yang ada di DIY, dan ada 2 klaster yang ada di kota Jogja. Yang DIY itu ada Jemaah Tabligh yang sampai sekarang masih ada beberapa yang masih kita coba selesaikan. Nah yang di kota Jogja itu Jemaah Tabligh kebetulan tidak ada kasusnya yang terkait dengan COVID. Kemudian yang ada adalah jemaah dari klaster gereja yang insya Allah sudah tertangani semuanya. Kita tinggal menunggu penyembuhan semuanya. Kemudian Indogrosir itu ada tapi nggak banyak, dan insya Allah juga kita selesaikan semuanya. Minggu depan ini kita akan coba berikan acak rapid test untuk meyakinkan bahwa Yogyakarta yang memang angkanya nggak pernah tinggi, hanya 2, 3, 4, 5, 6 itu memang betul-betul aman. Makanya minggu depan ini kami akan melakukan acak rapid test terhadap pasar-pasar tradisional kita, terhadap kafe, resto, dan segala macam, dan seterusnya, untuk meyakinkan memang pandemi di kota Yogyakarta sudah mulai sangat landai, tetapi kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh merasakan kita sudah lewat. Karena kota-kota lain itu masih banyak, kabupaten lain masih banyak, dan kita harus menjaga. Dan kami, pemerintah kota saat ini sedang mencoba membuat new protokol baru, atau protokol baru. Artinya, kita belum bicara tentang new normal, tetapi new protokol. Sebelum new normal dan normal, kita perlu protokol baru. Protokol baru itu apa? Social distancing, itu seperti pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, pengajian, berjemaah di masjid, dan segala macam, kan kemarin banyak yang kita batasi. Banyak yang kemudian tidak bisa leluasa kita kerjakan. Nah, di new protokol ini yang social distancing seperti pertemuan dan segala macam itu mau coba kita longgarkan, tetapi bagaimana caranya? Nah, tetapi dalam pelonggaran itu, kita juga sekarang ini mencoba physical distancing-nya, jaga jaraknya diperketat, PHBS-nya, pola hidup bersih sehatnya juga diperketat. Jadi, social distancing-nya kita longgarkan sedikit, tetapi physical distancing dan PHBS-nya diketatkan. Untuk apa? Supaya tidak ada ledakan kedua, gelombang kedua, kasusnya ada di Kota Yogyakarta. Nah, minggu depan mungkin kami juga mengundang tokoh-tokoh agama dari semua agama untuk berbicara kira-kira kapan kita bisa mulai melonggarkan untuk sholat jemaah, atau mungkin Jumatan dulu, atau Maghriban dulu, atau mungkin yang gereja misa dulu, dan segala macam. Ini minggu depan yang mau kita bicarakan kapan kira-kira kita bisa memulainya, supaya kondisinya tidak menjadikan tempat-tempat sebaran baru. Termasuk syarat-syarat apa supaya masjid atau kegiatan-kegiatan itu bisa melakukan itu. Ini yang nanti akan kita bicarakan bareng-bareng dengan para tokoh agama, termasuk teman-teman NU, Muhammadiyah, MUI, Dewan Masjid, dan segala macam mau kita bicara bareng-bareng supaya nanti
kita sudah mulai bisa menata waktu, kapan mulai bisa sholat jamaah, mulai Jumatan, mulai kapan tuh kita coba bareng-bareng kita rembuk supaya nanti social distancing yang sudah mulai kita longgarkan itu nanti tidak menjadikan bagian dari sebaran baru. Termasuk maupun kita pun sekarang kita ketati boleh buka, tetapi persyaratannya harus ini dan seterusnya. Jadi ini baru kita mau mulai bicarakan. Jadi mau mulai kita bicarakan pada semoga ke depan Yogyakarta khususnya dan seluruh PSJ dan Indonesia pada umumnya pada suatu ketika bisa segera jalan. Dan kami berharap nanti juga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana semestinya, sebagaimana biasanya, yang silaturahmi yang dulu harus sering kita kerjakan dari rumah ke rumah, untuk sementara memang agak kita kurangi, tetapi semoga tidak mengurangi kekhusyukan kita di dalam beribadah juga, tidak mengurangi intensitas kita dalam bersilaturahmi, tidak mengurangi kebahagiaan kita meskipun di dalam keterbatasan ini. Nah, kami sekali lagi mengucapkan selamat Idul Fitri, kami mohon maaf lahir batin, dan kami mohon doanya agar kita semuanya terhindar dari sakit dan penyakit, terutama dari COVID ini, dan kami mohon doanya agar kita segera bisa melewati masa ini dengan baik, dan kemudian kita bisa bangkit, karena kita jadi tahapan kita itu nanti new protokol, kemudian proses uji coba, terus kemudian mulai new normal, kemudian normal. Nah, itu adalah upaya kebangkitan kita. Kita ingin Yogyakarta segera bangkit kembali, tetapi aman. Tidak ada efek samping. Kami mohon doanya, moga-moga kami semuanya nanti bersama-sama masyarakat, termasuk teman-teman di Jerman dan ini, untuk bisa bareng-bareng menjadikan Yogyakarta kembali bangkit, kembali nyaman, dan kembali sejahtera lebih cepat daripada daerah-daerah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, dan kami mohon maaf tidak bisa menyertai sampai selesai karena saya masih ada acara yang lain. Habis ini kami nanti mungkin mohon pamit. Moga-moga acara ini berlangsung dengan baik, lancar, sukses, dan tidak kurang apa, dan semakin mengeratkan hubungan kita meskipun melalui model video conference seperti ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Bapak atas sambutan yang sangat luar biasa, dan semoga juga Bapak dalam keadaan selalu sehat dan masyarakat Kota Yogyakarta lebih aware terhadap penanganan COVID nih ya Pak ya. Nah, mungkin sebelum Bapak pergi nih ya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Boleh Bapak? Oke. Mungkin Mas operatornya kami buka 3 penanya nih. Siapa yang ingin bertanya mengenai apapun tentang Bapak ya. Monggo. Mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa chat. Monggo, kami buka 3 orang penanya. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib. Ya, sehat insya Allah, jenengan selalu sehat, bermanfaat dunia akhirat. Amin, amin. Saya ingin bertanya karena kalau di media sekarang ini kita lihat katanya Jogja ini menjadi salah satu untuk sebagai masuk ke new normal, tapi ternyata tidak masuk dalam 7 daerah yang sampai kepada RT-nya kurang dari 1%. Nah, itu yang sesungguhnya itu bagaimana, dan new normal ini kapan mulai ini kira-kira? Jadi ini memang yang disebut, ada istilah baru di minggu-minggu ini, artinya R0 atau RT kan gitu. Ini menyangkut tentang potensi sebaran yang, karena satu orang kalau R0 itu harusnya tidak ada sebarannya, tapi RT itu pada satu titik tertentu itu satu orang bisa menyebarkan pada 6 orang. Nah, Jogja memang tidak masuk ke dalam wilayah yang R0 dan RT, karena sebenarnya kalau dari kasusnya Jogja itu tidak begitu melonjak tinggi. Memang melonjakkan tinggi pada 3 klaster terakhir ini.
sejak Indogrosir, sejak Kasur Desa, sejak Pastor Jumat Tabligh. Sebelumnya sangat-sangat landai. Jadi ini yang sebenarnya PR kita itu sebenarnya di situ aja sebenarnya. Nah, kita memang sejak awal disebut-sebut oleh pemerintah pusat itu termasuk 3 kota yang harus memulai normal. Tetapi memang kalau dari hitam di atas putih, kita tuh belum ada perintah untuk menyiapkan new normal. Tetapi sebenarnya kalau dari kesiapan pemerintah provinsi, pemerintah kota Yogyakarta, dan pemerintah kabupaten yang ada di sekitar kota Yogyakarta ini semuanya sudah siap untuk melakukan. Makanya yang kita lakukan tadi, yang kami sampaikan, pertama adalah membuat new protokol baru. Jadi ketika kita harus mulai membangkitkan ekonomi, maka yang harus kita buat adalah bagaimana aturan-aturan yang baru yang lebih ketat, terutama dari sisi fisik, jarak fisik, dan dari sisi bagaimana pola hidup sehat dan bersih itu terus berjalan. Contohnya misalnya, yang pertama harus kita hadapi adalah manakala nanti anak-anak ini mau masuk sekolah. Ini mau nggak mau harus kita siapkan dengan baik supaya anak-anak ini nanti kalau sekolah ya seperti kita bayangkan 2 bulan lebih kita nggak pernah ketemu, dan tiba-tiba ketemu terus bulan pasti ya rangkulan, cipika-cipiki dan segala macam. Nah, bagaimana kita nanti mengatasi itu karena anak-anak kita sudah sedemikian rupa. Terutama itu anak-anak TK, anak SD, itu kan yang mungkin masih perlu banyak bimbingan. Nah, sekarang ini yang sedang kita bicarakan adalah apakah nanti masuknya seminggu hanya sekali, 2 kali saja. Jadi tetap belajar saja, tetapi belajar masuk ke sekolah itu hanya seminggu hanya sekali atau 2 kali saja, terutama untuk misalnya diskusi apa dan segala macam, dan tidak lama-lama di sekolah. Nah, itu termasuk bagian yang harus kita siapkan. Supaya apa? Karena jumlah siswa kita di DIY ini, di kota Yogyakarta untuk TK, SD, sampai SMP aja, itu lebih dari 110.000. Nah, kalau 110.000 itu kumpul ketemu bareng, ini kan kalau nggak kita siapkan dengan baik, nanti kan bisa menjadi persoalan. Nah, yang kedua itu yang mesti kita siapkan adalah manakala nih kampus-kampus mau nggak mau kan akan mulai aktif lagi. Kalau perkiraan kita tahun ajaran baru dimulai bulan Juli, kampus-kampus mulai masuk bulan Agustusan. Kita bayangkan ada 300.000 mahasiswa se-daerah istimewa Yogyakarta. Ini balik lagi ke Jogja. Kemarin saya di Kampung Taunan itu melonsing posko pemuda untuk memantau anak-anak kos. Karena di Kelurahan Taunan itu jumlah anak kosnya aja 3.100 satu kelurahan. Nah, kalau kita di wilayah itu tidak siap bagaimana mengantisipasi mahasiswa balik ke Jogja ini, bisa jadi problem kesehatan, tapi bisa juga problem sosial. Saling curiga, jadi kemudian jadi masalah. Nah, ini juga new protokol baru yang akan kita siapkan mengatur hal yang seperti itu. Termasuk yang tadi saya katakan tentang masjid, kapan kita mulai buka dan segala macam. Nah, kapan tuh new normal itu? New normal ini kita tidak bisa sendirian, Bapak. Karena new normal karena kita harus mulai melibatkan orang luar kota kalau begitu new normal. Padahal tahapan kita itu satu menuntaskan kasusnya, mutlak wajib selesai kasus COVID-nya. Yang kedua adalah membuat new protokol tadi dan uji coba. Kemudian ada langkah berikutnya sebelum kita buka ada Jogja untuk Jogja. Jadi nanti sebelum kita lepaskan semuanya, kita nanti akan melepas tetapi perlahan-lahan dengan uji coba Jogja untuk Jogja. Bagaimana Jogja itu menghidupi Jogja, bagaimana kita semua warga Jogja terutama ini bisa saling menguatkan dan tidak terjadi efek utama sebaran COVID. Nah, baru setelah itu ada Jogja untuk semua. Nah, ketika Jogja untuk semua, itu berarti sudah menyangkut tentang new normal. Nah, new normal itu kapan? Nah, ini yang kita belum bisa, karena new normal itu berarti ketika kita buka, itu berarti kita juga membuka akses dari kota-kota lain. Nah, kota-kota lain ini banyak yang belum selesai juga masalahnya. Termasuk juga kota-kota asal mahasiswa ini juga banyak yang belum selesai. Nah, jadi
PR kita ini Juni Agustus ini adalah menyiapkan ketika satu sekolah aktif, kedua kampus aktif, otomatis mahasiswa datang semua, untuk kemudian ketika semua orang bisa datang lagi ke Jogja. Nah, apakah Juli, Agustus, September? Nah, harapan kita memang kalau DIY itu mungkin insya Allah Juli, Agustus sudah bisa agak longgar dan aturan-aturan protokolnya ketat, tetapi baru memulai untuk new normal. Itu baru perkiraan kita Juli, Agustus itu baru awal langkah untuk memulai new normal, tapi belum new normal. Saya kira gitu, Habib Omar. Semoga sehat dan kita semua bisa melewati itu semua tahapan-tahapan. Amin, amin. Bagaimana Habib? Jelas sekali, terima kasih. Sangat jelas ya. Oke, kita akan ke penanya selanjutnya. Ini melalui chat. Ini ada pertanyaan dari Bapak Solihul. Pertanyaannya nih Pak, apakah ada sanksi terkait penerapan new normal manakala ada warga pribadi atau kelompok yang melanggar ketentuan dari setiap protokol yang telah disusun? Ya ini yang kemarin masih ada diskusi agak panjang itu apakah perlu ada sanksi apa tidak. Ini karena menyangkut tentang karakter Jogja. Orang Jogja itu nek disanksi malah saya angel yang mengelola. Jadi ini kalau tidak ada sanksi, itu memang kemudian tidak ada penguatan. Makanya ini kemarin kita diskusi, kira-kira mungkin sanksi seperti apa yang membuat kita itu sebenarnya tunduk, termasuk langkah-langkah seperti apa untuk meyakinkan masyarakat. Sekarang ini kan banyak orang, kemarin kita diskusi di warung, ada yang ngomong ketika ada orang tidak pakai masker itu, kemudian ketika diingatkan, malah nantang. Nah, jadi ini memang harus kita pandai-pandai untuk mencoba membuat supaya new normal baru ini dengan pelaksanaan sanksi ini tidak membuat persoalan. Tetapi saya yakin ketika kita menerapkan sanksi itu masyarakat senang karena kemudian memaksa orang yang tidak taat itu menjadi taat. Nah, tetapi bentuknya seperti apa? Karena kan kalau sanksi itu harus bentuknya peraturan daerah. Sementara peraturan wali kota itu hanya sampai pada sanksi-sanksi yang sifatnya administratif, tidak sampai satu denda. Nah, yang kita siapkan mungkin apakah sanksi sosial dan segala macam. Misalnya, bolehkah misalnya nanti Satpol PP ketemu orang terus kemudian karena melanggar terus kemudian kita minta push up, boleh enggak misalnya? Itu kan termasuk yang harus ada landasan hukumnya supaya nanti teman-teman Satpol PP juga siap. Kalau misalnya, terus harus sanksi disuruh pusat, ya nah itu yang sedang kita diskusikan. Kami mohon kalau misalnya ada masukan-masukan juga kita sampaikan kepada kami, supaya kami juga nanti juga bisa membahas bareng-bareng. Tetapi itu termasuk bagian yang saat ini kita diskusikan. Baik, kepada Bapak Solihul Hadi sudah siap jawaban dari Bapak Heru Purwadi. Nah, selanjutnya kita ada di penanya terakhir nih, ada Bapak Ahmad Subari. Apakah sudah dihidupkan suaranya Bapak untuk bertanya? Assalamualaikum Pak Wali, Pak Heru. Terus Pak Meniko, berkaitan dengan selama ini kan tempat ibadah seperti masjid kan digunakan, sementara kan tidak boleh bergunakan untuk sholat Jumat. Mohon informasi protap untuk dalam kita bisa melaksanakan ibadah sholat jamaah Jumat di masjid, Pak. Meniko saja, Pak. Atur nuwun. Sama-sama. Mas Ahmad Subari. Jadi ini memang minggu depan, kalau nggak salah Selasa, kita mengundang tokoh-tokoh agama, baik dari teman-teman NU, Muhammadiyah, dari MUI, dari Dewan Masjid, dari gereja, dan dari semuanya kita undang. Termasuk salah satunya membicarakan tentang persyaratan sebuah tempat ibadah itu boleh menyelenggarakan sholat Jumat misalnya, atau sholat jemaah misalnya. Itu syaratnya apa? Ini yang sedang. Tetapi kalau secara umum, itu yang pasti itu adalah harus pesertanya hanya warga setempat, warga lokal setempat. Itu yang persyaratan umumnya. Kemudian tentu pasti harus membuat jarak yang minimal 1 meter dan kemudian
harus bawa sajadah sendiri, bahkan kalau perlu wudhunya juga dari rumah, tidak dari masjid, tapi dari rumah, sehingga masuk ke masjid itu dalam posisi sudah kering, tidak lagi basah. Nah itu mungkin salah satu yang nanti sedang kita bicarakan. Tapi mohon ditunggu, kira-kira nanti kalau kita sudah ketemu dengan para tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh yang kita memiliki semua mekanismenya, dan nanti kemudian kita sebarkan supaya nanti masyarakat yang ingin segera sholat Jumatan itu juga bisa punya pegangan yang bagus. Nah, moga-moga nih nanti segera kita susun dan nanti bisa kita share pada masyarakat. Karena ini juga waktunya yang paling tepat kapan ini, nanti kita teman-teman dari tokoh-tokoh agama ini kita ajak juga diskusi dengan para epidemiolog, itu ahli kesehatan masyarakat. Kira-kira mulai kapan tuh kita bisa membuka kesempatan masjid-masjid untuk mengadakan sholat Jumat misalnya. Ini termasuk yang nanti kita bicarakan. Jadi sekali lagi mohon sabar, nanti setelah kita diskusikan, kita bahas dengan mendalam, nanti akan kita berikan selebaran sebagai bagian dari sosialisasi apa yang dikerjakan oleh masjid manakala akan menyelenggarakan sholat Jumat dan sebagainya. Mungkin nantinya membuat kita bisa segera melakukan ibadah kita sebagaimana biasanya. Baik, kepada Bapak Ahmad Subari, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah menjawab pertanyaan aspirasi masyarakat ini ya Pak ya, kurang lebih ya. Saya sekarang nyuwun pamit, mohon Baik, pamit berarti, ya. Oke. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan stay safe Bapak. Terima kasih. Kiai, semua saya mohon maaf, Habib, saya mohon pamit, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya setelah sambutan dari Wakil Wali Kota Yogyakarta, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan pengurus Khatib Idarah Syu'biyah Jatman Kota Yogyakarta, Bapak Kiai Haji Ahmad Jubaidi. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Bapak. Baik ya. Terima kasih Mbak Intan, pembawa acara MC, atas waktu yang diberikan. Kepada para habaib, para kiai, perkenankan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dr. Andes Heru Purwati MM yang saya hormati, yang tadi sudah kita ikuti beberapa sambutan beliau yang penting dan bermanfaat, sehingga acara ini bisa benar-benar membawa manfaat untuk bangsa kita ini. Yang mulia Rois Idarah Syu'biyah Jatman Kota Yogyakarta, Kiai Haji Munir Syafaat, yang terhormat Rois Awal Kiai Haji Naim Mulwaim. Di sini ada Habib Umar Zaki Asgaf, Duriah Nabi, yang nanti akan memberikan materi hikmah di acara kita halal Idarah Syu'biyah Jatman. Kiai, guru-guru kita yang banyak sekali
antara lain Bapak ikut memberi tausiah halal bihalal, ya. Para ibu nyai Rosubiah Jatman Kota Yogyakarta yang tidak saya sebut satu persatu. Semoga kita semua kembali fitrah setelah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh beserta amalan-amalan sunnah yang kami hormati seluruh pengurus NU dari semua tingkatan PBNU sampai ranting yang pada kesempatan ini juga mengikuti acara kita. Kemudian yang saya hormati pula, kami banggakan pengurus Banom Nahdlatul Ulama hadir pada kesempatan ini Ketua Umum Pengurus Besar Pagar Nusa, yaitu Bapak Nabil Harum. Selamat mengikuti Bapak. Kepada Ketua Banom-Banom yang lain, pengurus Banom, Muslimat, Fatayah, semua tingkatan dari pusat sampai ranting. Tak lupa para idaroh dari seluruh Indonesia, Jatman. Semoga pertemuan ini bisa menjalin silaturahim kita semuanya. Dan yang terakhir, seluruh hadirin wal hadirat yang mengikuti acara halal bihalal Idaroh Subiah Jatman Kota Yogyakarta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas karunia-Nya acara halal bihalal ini terselenggara. Kegiatan ini terselenggara di saat kita menghadapi pandemi COVID ini, sehingga yang seharusnya halal bihalal kita selenggarakan secara bertatap, tapi terselenggara berdasarkan via internet ini. Tapi tidak mengurangi acara ini maknanya nanti bisa kita bersama-sama mengambil hikmah dari acara ini. Para hadirin wal hadirat di acara halal bihalal ini, Jatman Kota Yogyakarta ini dilantik sudah mulai tahun 2017 atau tanggal 12 Rabiul Awal 1439 Hijriah. Yang antara lain pengurusnya yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Kiai Munir Syafaat, Kiai Naimul Waim, Kiai Zainal Arifin, Kiai Haji Endar Kahana, Kiai Misbahul Munir, dan saya juga Kiai Haji Ahmad Tahir, dan Dr. Andes H.A. Hafidh Asrom, dan lain-lain banyak. Dan kegiatan dari Idaroh Jatman Kota Yogyakarta sudah banyak, yang terutama yaitu meningkatkan dalam hal keagamaan melalui pesantren-pesantren. Kita melakukan yaitu pemantapan melaksanakan ibadah, yaitu kita perdalam thariqah yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin, di Lukmaniyah, di Lempuyangan, maupun di Pondok Pesantren Ulul Albab. Dan tidak mengenyempingkan juga kegiatan sosial, ya, apalagi di musim pandemi ini kita juga bersama-sama membantu supaya masyarakat kita dampingi selain daripada agama, yaitu kita dampingi dalam masalah keadaan kerawanan keamanan maupun keadaan kerawanan ekonomi. Ya, dengan keterbatasan yang ada, semua kita laksanakan. Kami masih sedikit sekali yang bisa kami lakukan. Nah,
Jatman Kota Yogyakarta dengan tangan terbuka menerima ajakan kerjasama, baik itu datangnya dari pemerintah maupun dari masyarakat, bagaimana untuk bisa kita bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam keadaan sulit ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota. Semoga keberadaan kita yang mungkin belum banyak dirasakan semangat dan bantuan semua dari panjenengan, kita bisa ada dan dirasakan oleh masyarakat. Yang terakhir, kegiatan ini terselenggara atas dukungan dari anak-anak muda, yaitu Mas Riko, Mbak Intan, Mas Solihul, Mas Jamil, dan yang lain-lain tidak bisa saya sebut satu persatu. Ya, Pak Tahir juga tentunya, yang muda-muda Pak Subari, semua yang muda-muda ini ya, kita tanpa yang muda-muda mungkin kita ini belum bisa menyelenggarakan ini. Semoga bantuan dari yang muda-muda ini juga kami ucapkan terima kasih. Atas terselenggaranya kegiatan ini yang masih banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini bisa kita tingkatkan lagi, apalagi yang disampaikan Bapak Wakil Wali Kota, kegiatan ini memang menjadi new normal ya. Jadi kegiatan lebih mengutamakan stay at home, dari rumah kita bisa bekerja, dari rumah kita bisa saling menuntut ilmu, dan nanti kita dengarkan tausiah Habib Umar Zaki dan Kiai Haji Sugrawadi, dan nanti Kiai Munir yang akan memimpin doa ya. Tentunya nanti juga kita akan ada ikrar sawalan nanti ya dari Pak Tahir mungkin nanti ya, yang kepada Pak Kiai Munir dan seterusnya. Sekali lagi mari kita syukuri nikmat Allah, dan kalau ada kekurangan dari penyelenggaraan ini, kami atas nama penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Jatman sedikit ada dirasa dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Mbak Intan. Baik, Bapak, terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa. Mohon maaf, tadi ada kesalahan koneksi, tiba-tiba Zoom saya keluar, dan ini sudah bisa masuk lagi. Oke, terima kasih Bapak Ahmad Zubaidi atas sambutan yang sangat luar biasa. Dan acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Umar Zaki Assegaf. Assalamualaikum Habib. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Habib? Alhamdulillah, seperti begini keadaannya. Baik. Kira-kira apa yang akan disampaikan nih Habib? Boleh nggak sih kasih apa ya, kisi-kisi dulu? Kisi-kisi. Nah itu, saya juga bingung ini, karena ini new normal itu juga saya masih bingung. New itu kan new itu baru, anyar ya, apa nyanyar, anyar. New itu anyar bahasa Jawanya, nek normal itu waras bahasa Jawanya. Waras. Jadi waras anyaran waras kan baru. Gitu. Jadi mantan sakit semua kan gitu ya. New normal itu masuk ya. Memang kita termasuk orang-orang yang sakit kena pandemi seperti ini, tapi ya insya Allah kita akan menyampaikan ya apa yang bisa disampaikan nanti. Ini belum kepikir saya. Saya ngelihat Gus Wardi, Gus Munir ini sudah ngeredek dulu saya, jadi sudah nggak tahu nih apa yang mau disampaikan ini. Baik,
Monggo, Habib. Oke. Mau memberikan tausiah apa nih? Monggo, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillah fala mudhillalah wa la yadhlil wa ma yadlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jadi ini memang perdana saya berceramah melalui zaman yang baru ini via online, jadi rotok bingung aku ya. Sebenarnya saya mohon maaf, saya agak bingung karena memang era yang baru, zaman yang baru. Kalau dulu saya melihat di film-film zaman dahulu masih saya kecil itu memang melihat orang kok ngumpulnya secara virtual. Wah subhanallah, kita mengalami zaman ini. Entah ini memang zaman akhir atau zaman pertengahan, saya tidak tahu juga ini. Kok saya mengalami zaman bertemu dengan panjenengan semuanya dalam keadaan virtual seperti ini. Insya Allah kita semua termasuk daripada hamba-hamba yang selamat dunia, selamat akhirat, termasuk daripada hamba-hamba yang beruntung dunia maupun beruntung di yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah. Saya ucapkan pertama-tama saya aturkan takzim kepada Al-Mukarram, para habaib, para kiai, para ulama yang hadir semuanya. Ada Gus Munir, ada Gus Wardi, ada Gus Naim, dan semua panjenengan semuanya yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dan juga kepada Bapak Wawali, Dr. Andes Heru, dan juga sahabat saya, Pak Yai Ahmad Yubaidi yang berada di samping kamar sini. Karena saya tidak bisa dari rumah, dari tadi saya coba tidak bisa, jadi saya meluncur ke tempatnya Pak Yubaidi. Alhamdulillah, kita harus selalu mengutamakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat baik yang dapat kita rasakan maupun banyak sekali yang tidak dapat kita rasakan. Maka sesungguhnya kalau kita mau menilai daripada apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya apa yang menjadi cobaan, ujian maupun beban yang diberikan sama Allah itu sebetulnya tidak sebanding dengan nikmat atau pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh nikmat Allah itu lebih besar daripada apa yang dicobakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung daripada nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu. Bagaimana mungkin berapa banyak darah yang mengalir dalam diri kita, yang itu harus mengalir ke bawah ya ke bawah, yang ke atas ya ke atas, yang ke kanan, ke samping, ke samping. Bahkan Imam Haddad berkata bahwasannya sesungguhnya seorang hamba itu pada kedudukan syukur, tapi dia merasa dalam keadaan kedudukan sabar. Syukur kenapa? Karena kalau kita mau melihat, kata Imam Haddad, di dalam urat leher ini ada dua urat. Di dalam urat leher ini ada dua urat. Yang satu itu adalah urat bergerak dan yang satu adalah urat tidak bergerak. Ini mungkin kalau dokter tahu ya, kalau kita cuma meyakini aja gitu. Dikatakan seumpama urat yang bergerak itu tidak bergerak, dan urat yang tidak bergerak menjadi bergerak, kita akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan maupun yang tidak bisa kita rasakan. Banyak sekali nikmat-nikmat dari Allah yang luar biasa. Nah, ini kadang orang sekarang itu banyak dari teman-teman kita, rencang-rencang kita itu yang kadang ngresuloh ya. Datang kepada kiai, kepada ulama, habaib, ustadz, kiai, kula niku kathah masalah. Pak Yai, urip kula niku lho, masalahnya gede banget cobaan saking Gusti Allah iku azab iki. Mereka ndak tahu sing ditekani iki duwe masalah ya luwih gede. Kiai ini sing ditekani kuwi, waduh, wis masalahnya nek dibabarke ya luwih malah mumet kuwi. Sing teko nggawa masalah, ketoke dhewe merasa bahasane masalahnya besar, luar biasa. Oh, kiai ini duwe masalah mumet.
Pak Yai mumet aku ya Allah iki lho piye. Aku wis umur semene iki kok ora payu-payu, ora ngerti. Kiai ini lagi mumet, dikongkon karo bojone kon kawin meneh lak mumet to Kiai. Waduh aku mah dikongkon karo bojoku mumet. Jadi sebetulnya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Para alim, para ulama, para kiai itu mereka punya masalah, cuman mereka memahami bahwasanya namanya hidup itu masalah. Lawang jenenge wong mati saiki iki ya masalah. Apalagi namanya orang hidup. Seperti namanya perawat yang di Semarang kemarin kejadian, wes ngewangi masalah corona, meninggal arep dimakamkan, enggak boleh. Di sini tidak boleh, di sini tidak boleh. Namanya mati aja jadi masalah, apalagi namanya kita hidup. Maka kita hidup di dunia ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Dengan positif atau dengan negatif. Dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik. Kelak di yaumil qiyamah kita dipertanggungjawabkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Maka sungguh para alim, para ulama, orang-orang terdahulu selalu mengajarkan kepada kita, walaupun kita kena musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu diutamakan bersyukur. Apa? Coba kalau kita tanya sama Gus Wardi, tanya sama Gus Munir, tanya sama yang lainnya. Dalam keadaan mereka katanya sakit. Kemarin kalau tidak salah pernah kecelakaan Gus Wardi sama Gus Jarwah itu tanya, pripun Gus, alhamdulillah dapat nikmat saking Gusti Allah. Nah, mesti yang selalu diutamakan adalah alhamdulillah, mengucap syukur kepada Allah. Lah kenapa kok alhamdulillah? Alhamdulillah isih kayak urip, isih iso telepon. Dalam keadaan dikasih sakit yang lebih berat, alhamdulillah tonggoku ora lara ujug-ujug langsung modern. Nah, jadi selalu namanya syukur itu dikedepankan daripada lain-lainnya. Setelah itu kita dengan ikhtiar berusaha bagaimana mengatasi setiap permasalahan kehidupan itu dengan cara-cara yang positif, dengan cara-cara yang baik. Nek orang ngerti, ya takon moro ning Pak Yai. Walaupun Pak Yai ini duwe masalah wis gede ora apa-apa parane. Pak Yai mumet nek ora ono tamu masalahe. Kok ora ono sing rene ya ngono wae. Gusti Allah jodak aku apa piye ya. Karena datangnya tamu itu kan dari Allah, itu mendatangkan rezeki, mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang ada yang datang, waduh Beb, bingung saya Beb dengan keadaan seperti ini sekarang ini Beb bakal terjadi chaos yang luar biasa. Beberapa dari jamaah kita berkata, ini kalau terus-terusan seperti ini kan terjadi namanya chaos luar biasa. Perampokan besar-besaran begini loh, kok bisa? Loh, terus ora iso maem, ora iso nyambut gawe. Ngapusi, kalau saya bilang berbohong. Apalagi untuk kota Yogyakarta, saya tidak tahu kota lainnya. Untuk kota Jogja atau DIY ini, alhamdulillah, pengertian atau pengertian satu sama lain itu luar biasa. Satu sama lain itu sangat mengerti. Bantuan-bantuan kalau cuma untuk makan, yakin pasti bisa. Cuman masalahnya, mereka ini orang-orang yang di jalan ini, wah biasanya iso ngombe, saya kira iso ngombe. Biasanya iso ngene, saya kira iso ngene. Nah, biasanya utut, saya kira iso utut. Nah, kalau cuman untuk masalah beras, untuk masalah makan itu insya Allah Yogyakarta itu kemarin saya dapat dari pemerintahan, dari dari RT-nya sendiri, bahkan dari organisasi-organisasi kemarin dari Jatman sendiri dapat, dari NU Peduli, ya saya dapat. Sing tak delok mung siji, enek asepe ora ono mung beras kabeh. Alhamdulillah wong. Kene iki ahli hisab ya, dadi delok kok ora ono udute, alhamdulillah. Udut kudu metu dandane kan ngono. Alhamdulillah jadi semua. Bahkan sampai namanya pernah sekali itu saya dibawakan buah. Itu sak bagornya besarnya luar biasa. Buah apa jenenge? Coklat, buah coklat. Buah coklat sak mene iki apa ya buah. Kentang. Nah, kentang tapi besarnya seperti ini, luar biasa sak gini. Tak pikir buah apa, anggur apa buah, ternyata buah kentang. Ada yang apa situ. Alhamdulillah. Tak bilang iki kok kentang kok bisa besarnya luar biasa. Kebetulan di rumah itu ada parutan. Nah, ini saya nyoba parutan. Tak buat namanya French fries. French fries itu kentang goreng. Nah, kentang goreng itu jadi ternyata harus dikasih bumbu. Kayak bumbu jenenge apa jenenge nganggo uyah, pakai brambang, dikum,
habis itu dimasukkan ke minyak. Minyaknya jangan sedikit, kalau sedikit nempel-nempel nanti malah remuk. Minyaknya kudu akeh kentang goreng. Wah, Beb kok malah cerita ngono lah ini loh. Salah satu hikmahnya sebetulnya namanya kalau Allah memberikan cobaan kepada kita, itu sebetulnya akan ada hikmah yang luar biasa. Baik yang dapat kita rasakan langsung maupun kelak kita bisa merasakannya. Salah satunya ya, saya bisa masak rakitan kentang goreng, oh ngerti ternyata begini. Saya bisa mengerti ternyata anak-anak saya itu yang satu Fatihahnya sudah fasih. Yang satu nek kon moco Fatihah orang nanti sak detik rampung bujuk-bujuk golin amin tuh. Lah kok iso iki? Endi Fatihah lah kan gitu. Yang satu saya suruh wudhu tartil. Ternyata yang satu saya suruh wudhu dari tangan langsung kepala kaki selesai. Omongan ternyata kowe ngono saiki nah. Banyak sekali sebetulnya sebelum Allah memberikan cobaan itu pasti ada namanya hikmah yang dapat kita rasakan. Maupun kelak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak mungkin Allah memberikan cobaan itu melebihi kuat. Wah, kula ora kuat Pak Yai, kula ora kuat dengan cobaan ini, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti setiap hamba-hamba Allah itu mempunyai wadah masing-masing. Cobaan ini diberikan si A karena pas sama wadah si A. Cobaan B diberikan sama si B, pasti si B itu mampu. Kalau dibalik itu tidak mampu mungkin. Itu Allah sudah maha mengetahui. Maka tidak mungkin Allah memberikan beban, cobaan itu melebihi daripada kemampuan orang tersebut. Maka di dalam keadaan sekarang ini, pandemi yang luar biasa ini, tapi insya Allah tadi dari Pak Wawali juga sudah menyampaikan yang luar biasa, sebuah motivasi dan juga sebuah inovasi, bahwasannya ya kita dari NU sendiri juga harus maju. Ternyata kita juga harus namanya online seperti ini ya Pak Kai juga harus belajar caranya piye, Abib barang kudu sinau piye. Saya juga baru belajar ini, jadi rotok mumetin dulu kok akeh piye ora paham. Insya Allah. Jadi ini adalah sebuah motivasi, inovasi daripada Pak Wawali untuk menyemangati kita. Ayo kita harus di depan juga. Jangan sampai kita kalah sama yang lainnya. Bagaimana namanya pengajian di zaman sekarang ini, jangan sampai kita ketinggalan. Sehingga kita tetap manfaat untuk umat. Tetap manfaat bagaimanapun keadaannya, dimanapun kita tetap menjadi hamba-hamba yang bermanfaat bagi yang lainnya. Di dalam pandemi ini sebenarnya Allah juga sudah memberikan tips-tips sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau tidak salah di surat Al-Anfal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan sekali-kali Allah tidak akan menurunkan cobaan, azab yang melebihi kemampuan daripada kalian, azab yang luar biasa besarnya. Wa anta fihim. Sedangkan kamu, wahai Muhammad, ada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, mengazab kalian, mengazab daripada suatu kaum, wahum yastaghfirun. Sedangkan di antara mereka masih ada yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tips dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa anta fihim, sedangkan kamu wahai Muhammad ada di antara mereka. Maka bagaimana? Yaitu dengan adanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, daerah kita, kota kita, negara kita tidak akan ditimpakan azab yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di situ ada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya? Nabi Muhammad telah wafat, kok kita suruh menghidupkan Nabi Muhammad ini bagaimana? Sebenarnya sebagaimana ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam wafat, salah satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab mengeluarkan pedang dan berkata, yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad telah meninggal akan aku penggal. Apakah Sayyidina Umar murid kesayangan Nabi Muhammad? Apakah Sayyidina Umar sebagai khalifah Nabi Muhammad itu telah gila? Ini adalah salah satu sahabat yang besar. Sahabat besar Nabi Muhammad masuk gila? Tidak mungkin.
Lalu bagaimana? Maksud daripada Sayyidina Umar adalah berkata, jangan kamu matikan Nabi Muhammad di dalam hati-hatimu. Memang Nabi Muhammad wafat pada dasarnya, pada hakikat pada zahirnya. Tapi jangan kamu katakan bahwasannya Nabi Muhammad telah wafat, hilang dari diriku, hilang dari kehidupanku. Hidupkanlah selalu Nabi Muhammad di dalam hatimu, di dalam langkahmu, di dalam setiap gerakmu. Maka menghidupkan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Maksud daripada ayat tersebut dapat kita ambil bahwasannya wa anta fihim. Maka kalau kita menghidupkan Nabi Muhammad di dalam hati kita, di dalam langkah kita, di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, insya Allah kita akan terbebaskan daripada cobaan-cobaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara menghidupkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita ini adalah orang-orang yang ahli dalam sholawat. Kita ini adalah orang-orang yang senang memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemarin Habib Lutfi juga berkata bahwasannya ini saatnya kita untuk memperbanyak bersolawat, untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak sebagaimana salah satu daripada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rotok lali sebentar. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya tidak ada satu daripada orang, satu umatku, satu hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang uluk salam kepadaku terkecuali Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab daripada salam orang tersebut. Mengembalikan ruh, maka hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita menghidupkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah pada saat-saat seperti ini adalah dengan kita memperbanyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita coba yang kemarin sunnahnya cuma sunnah sholat witir, sunnah sholat tahajud, ada juga yang sunnah sholat sholat tahiyatul masjid. Ayo sekarang ditambah lagi sholat sunnah sunnah-sunnah yang lainnya. Apa? Dengan bersiwak, dengan bercelak, apapun yang kita ketahui. Kalau kita tidak ketahui kita tanya lagi. Tanya sama Pak Yai, tapi sunnah-sunnahnya sing enteng-enteng wae, ojo sing apot-apot ya. Kadang saiki wong-wong, aduh, saya juga kemarin sudah sempat nyampaikan di pondoknya Pak Yai Ahmad Yubaidi bahwasanya kita memang harus memperbanyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya sesuai dengan wadah kita. Jangan sampai kita melaksanakan sunnah Nabi tapi tidak sesuai dengan wadah kita. Saumpamanya adalah seperti ini. Pak Yai ini nganggo peci, ya seperti Gus Wardi, Gus Muneng ngono. Murid-muridnya nganggone gamis, nganggo jubah, nganggo imamah. Sak mene gedene. Dateng murid kabeh teko, gurune lak mumet. Waduh, lah kok muridku kok medeni-medeni kabeh ngene, ditakoni, panjenengan kok make ini sunnah Nabi Muhammad. Ya memang benar, ini sunnah Nabi Muhammad tapi tidak pada tempatnya. Kok lah wong gurumu nganggone mung peci ngene, tawadhu ngene. Bacanya enak, begitulah gue lagi arep maca alif fathah a, ba fat kasroh b, lagi arep ngono. Nah, gurune rasido mulang. Maka perbanyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan wadah kita. Kalau wadah kita adalah seperti biasa, ya coba kita cari banyak sekali sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum kita lakukan. Alhamdulillah salah satu hikmah daripada adanya virus ini, pandemi ini adalah orang-orang banyak yang membersihkan diri, yang mana an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu adalah salah satu daripada iman. Sahabat Nabi Muhammad sunnah membersihkan diri.
Nek wong-wong biyen awake dhewe arep mlebu omah, dikon umbah-umbah apa cuci tangan, cuci kaki, suruh pakai apa namanya kalau di depan rumah mereka masing-masing kan ada kucuran biasanya kon umbah-umbah. Nek wong saiki terus kuwi ora ono apa kena sawan iki ora ono. Nek wong saiki. Tapi orang-orang terdahulu ternyata sebelum masuk rumah, habis kita datang pernikahan, habis datang kematian, kon apa namanya suruh cuci tangan dulu, nek perlu wudhu, karena bagian ora kena sawan. Kadang kan kita apa tuh maksudnya sawan nih? Ternyata maksudnya adalah sawane ku yo virus-virus kuwi lho. Sawane ku ya adalah bakteri-bakteri yang ada di luar itu adalah sawan. Kalau kita masuk ke dalam rumah, ya kita bersihin tangan kita dulu, kaki kita, badan kita, apa agar yang di dalam rumah itu tidak kena sawan, tidak kena virus, tidak kena bakteri di luar ini yang kita tidak tahu. Maka salah satu hikmahnya adalah yaitu kita sekarang orang resik-resik kabeh. Alhamdulillah, zaman biyen reget-reget saya jadi resik-resik banget. Cuman sayangnya satu, orang-orang sekarang ini dengan negatifnya sekarang ini adalah banyaknya timbul suudzon, prasangka buruk. Isih mangan enak-enak, wah jeng, langsung hilang kabeh. Awake dhewe hak jeng hilang kabeh. Sing teko saka puskesmas nganggo ambulan. Nah, kadang kita nyodorkan tangan gitu, langsung jangan, sudah jangan usah pakai tangan. Nganggo sikil wae apa nganggo botong nggak repot. Nah. Ya enggak apa-apa. Jadi seumpama kita ada yang mau apa namanya bersalaman dengan kita, kita menyenangkan hati orang tersebut jangan sampai kecewa. Itu lebih penting. Menyenangkan hati seorang muslim itu lebih penting daripada kita takut sama namanya virus ini. Virus itu makhluk, kita juga makhluk. Allah berkata makhluk yang apa namanya yang sempurna ya kita. Kenapa kita takut sama makhluk yang enggak sempurna? Kan gitu. Jangan sampai takut kita. Kalau ada yang nyodorkan tangan, ya sudah kita sodor, kita salami dengan membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah dengan sholawat kita, kalau memang itu ada sama Allah dihilangkan. Tapi kalau memang bisa dihindari, sebagaimana amaran dari pemerintah, ya kita hindari salaman ya. Apunten, sehat, sehat gitu. Tapi kalau ada yang nyodori, jangan sampai malah sakit hati. Koyone kiai malah wedi karo virus. Koyone Pak Ustadz, koyone Habib ning karo virus ngono tok wedi. Wah, jal mung jireh, kan repot. Nah. Ada yang ngasih tangan kita kasih? Tidak ada. Yang ketiga adalah beristighfar. Nah, ini sebetulnya panjang. Kalau namanya beristighfar, mohon ampun itu di situ ada kaidah-kaidah yang banyak sekali. Istighfar itu adalah dengan mengakui bahwasannya kita ini hamba yang lemah. Kita ini hamba yang butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah orang-orang yang sering berbuat salah, entah kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Dan istighfar ini adalah dalam salah satu zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun berkata bahwasannya dalam satu hari tidak kurang dari 70. Di hadis lain dikatakan tidak kurang dari 100. Kenapa? Karena Nabi bukan beristighfar untuk diri sendiri, tapi apa mengistighfari daripada diri kita semuanya, daripada umat-umatnya yang selalu lalai kepada Allah, selalu lalai kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah istighfar wong saiki kudu diistighfari meneh. Tapi alhamdulillah kita punya Nabi yang rahmat, yang mana telah beristighfar dalam satu hari 100 kali. Alhamdulillah, insya Allah kita mendapatkan istighfar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada istighfar yang lebih mulia daripada istighfarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin satu istighfar Nabi Muhammad itu untuk dosa kita dan keluarga kita, insya Allah itu sama Allah diampuni. Maka kita beruntung punya Nabi yang rahmat, yang rahim. Jadi yang ketiga, kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu bisa merasakan sapaan Allah. Allah itu menyapa kita sekarang dalam keadaan dengan uang kita tidak tahu, kita lali. Disapa dengan kesehatannya Allah, kita lupa. Disapa dengan keadaan-keadaan yang lain, kita masih melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disapa Allah, oh coba karo hambaku sing siji jenenge COVID-19 bagaimana isi eling karo aku para. Wa alhamdulillah, subhanallah. Sampai menjadi pro kontra masalah masjid itu harus dipakai atau tidak itu menjadi pro kontra. Banyak sekali, masjid kok ora dinggo, jenenge masjid iku kudu nggo salat ngene ngono. Sing ngomong kuwi biyene ora tau ning masjid.
Subhanallah, sekarang pedulinya luar biasa. Lah ini kan hikmah yang luar biasa. Kenapa? Karena sudah takut mati, mungkin jadi wah aku wedi mati. Mati itu karena corona, mati karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena janjinya tadi katanya setengah jam, ini saya sudah setengah jam. Maka yang perlu kita cermati di dalam keadaan seperti ini adalah sebagaimana yang tadi dikatakan bahwasannya tetap kita berbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tetap kita perbanyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orano pengajian, orano majelis maulid, orano mujahadah, kita tetap di dalam diri kita sendiri masing-masing ataupun dengan berkeluarga kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika satu hamba bersolawat kepadaku fi yaumin alfa marrah dalam satu hari 1000 kali, lam yamut hatta yubasyaral jannah, maka tidaklah dia mati terkecuali dia telah tahu tempatnya di surga. Telah tahu tempatnya di surga. Jadi urung mati awake dhewe wis ngerti, oh aku arep ning surga ning daerah perumahan sing rodok lumayan gede. Oh aku entuk perumahan sing daerah kene lah. Maka dalam keadaan apapun, entah bersama, entah sendiri, perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah memperbanyak sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak sekali sunnah Nabi yang saat ini telah hilang. Sunnah Nabi yang dianggap sepele oleh orang-orang sekarang. Ayo, ini adalah tugas kita dari Nahdlatul Ulama untuk mengangkut kembali, memunculkan kembali sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilakukan para leluhur kita, para alim, para ulama kiai kita terdahulu, yang mana sunnah itu telah banyak hilang. Ayo kita gali lagi. Lalu yang ketiga adalah memperbanyak zikrullah. Apa? Agar hati kita menjadi lebih lembut, agar hati kita menjadi lebih peka. Oh, insya Allah dengan keadaan seperti ini kita tetap diberikan sama Allah keadaan yang sehat walafiat. Ya. Dan yang keempat, apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi anjuran daripada pemerintah, para alim, para ulama, ayo dilakukan. Jangan dilawan. Kadang kita, walah, wes jarene Habib Zaki jenenge padha-padha virus kuwi Agus apa jenenge mong hamba padha hamba aku wis wani. Pemerintah menyarankan jangan bergerombol, memakai masker, ora peduli. Nek kena lagi astagfirullah. Jangan. Karena apa? Kita sebagai hamba Allah ini lemah. Makanya Allah menganjurkan kepada kita, memerintah kepada kita suruh ikhtiar. Maka salah satu ikhtiarnya, usaha kita adalah mengikuti anjuran pemerintah, para alim, para ulama, guru-guru kita, kiai kita mengajarkan bagaimana dalam keadaan seperti ini kita ikuti. Insya Allah kita semua termasuk daripada hamba-hamba Allah yang selamat dunia maupun selamat akhirat. Insya Allah kita dan keluarga kita dijauhkan dari segala macam musibah, azab, bencana, wabah, dan virus-virus ini. Dan insya Allah apa yang menjadi amal-amal ibadah kita selama ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang barokah, umur yang manfaat, umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat beribadah kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah kita mati terkecuali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan Nabi Muhammad ridha kepada kita sebagai umatnya, dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya Allah Allah mengangkat virus ini dari negeri kita, Allah mengangkat virus ini dari bumi kita, dan insya Allah pandemi ini akan segera berakhir, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih nikmat. Wa insya Allah Allah mempertemukan kita kembali di dalam bulan Ramadan tahun depan, tahun depannya lagi, dan seterusnya dalam keadaan lebih baik. Dan insya Allah kita keluar dari Ramadan kemarin menjadi hamba-hamba yang beruntung, menjadi hamba-hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa insya Allah kita semua kelak dikumpulkan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan guru-guru kita, bersama-sama kita menuju kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya aliman bima yakun اغفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. اللهم يا عالما بما ينزل اغفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. اللهم كما نمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما نمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما نمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما نمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. وأن الله يتقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاواتنا وقراءاتنا وصدقاتنا ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورضا في خير ولطف وعافية وسلامة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Habib Umar Zaki Asegaf yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa, dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tausiah yang kedua akan disampaikan oleh Kiai Haji Imam Sugro Wardi. Halo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Dengan saya, alhamdulillah. Monggo, Bapak akan menyampaikan tausiah tentang apa? Kalau tadi Habib telah menyampaikan tentang virus corona dan kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau Pak Yai Imam Sugrawardi ini kira-kira mau menyampaikan tausiah tentang apa ini? Mutiara-mutiara sudah diambil para habaib, kami cuma nanti mengambil yang jatuh nanti. Insya Allah bisa manfaat untuk kami dan untuk semua para habaib, habib sedoyonipun, para kiai, maaf lahir batin, rahminkum halan sedoyonipun, arju syafa'atah barakatah dunia wa ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi narju syafa'atah wa karamatah wa barakatah wa ma'unatah yaumal qiyamah wa alihi wa ashabihi nasiri syari'ah al-muhammadiyah an-nahdiyah amma ba'du. Hadratul kiram janabal mufakham, para habaib, para kiai, para ulama, para marok, Habib Umar Zaki Asegaf, para kiai. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul muwajahah dalam rangka tawasulan wa tabarukan untuk bersama-sama berdoa dalam menghadapi ujian-ujian yang anak-anak kita menghadapi ujian sekolah, sementara kita menghadapi ujian hidup. Semoga semua diberi kesuksesan, keberkahan min Allah, sehingga bisa mengangkat derajat kita dunia wa ukhra. Allahumma amin. Di sini kami tidak banyak matur karena terlalu lama, maka materi akan semakin menipis gitu. Karena keterbatasan modal, keterbatasan bahan, kami cuma matur dengan natur yang simpel. Mungkin kami mengambil dari dari para habib, terlebih dari Umar Zaki. Yes. Itu Rasulullah dari Bapak Wali juga yang bisa kita ambil intisarinya. Intinya kita menghadapi ujian cobaan pandemi COVID ini dengan keadaan yang ikhlas, sabar, tawakal, karena prinsip orang berjalan ini harus melalui konsep usaha dan doa. Usaha menggunakan 3 fase. 1 menggunakan okol, kedua menggunakan akal,
ketika menggunakan tawakal. Karena kita manusia. Akal adalah fisik. Yang mana Allah menciptakan fisik kita ini bukan seperti halnya orang-orang menciptakan patung. Mereka menciptakan patung diberi tangan hanya sekedar untuk pantes. Nek renek tangane ora pantes, nek renek mripate ora pantes, nek renek siki ora pantes. Tapi Allah menciptakan fisik kita dengan garis besar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu, akal harus kita gunakan. Akal tidak cukup membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau hewan cukup dengan akal, cukup dengan kekuatan. Membedakan antara hewan dengan manusia ditambahi dengan menggunakan akal atau logika. Seorang manusia sama makan, kerbau juga makan. Orang minum, mentok juga minum. Cuman yang membedakan manusia punya akal, kekuatan, dan punya akal. Piye carane ngombe sik bener. Setelah akal kita gunakan, setelah akal kita gunakan, cukup belum membedakan kita. Menghadapi pandemi COVID yang sedang mewabah saat ini, khususnya di Indonesia, kita gunakan akal. Visi kita gunakan. Kita gunakan akal, rasio kita gunakan. Tapi kita jangan meninggalkan tawakal, yaitu dengan bentuk doa kepada Allah. Maka pada halaqah siang ini, insya Allah, akalnya ada, akalnya ada, dan tawakalnya ada. Insya Allah akan menyelesaikan segala permasalahan yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para habaib, para kiai, para saudara yang kami muliakan. Pak Wawan ya. Iya, jenenge. Ada dawuh Rasulullah yang bisa kita gunakan untuk menghadapi pandemi COVID. Ada satu dawuh yang bisa kita gunakan kalau kita berani melakukan bersama-sama. Apapun bentuk bala, apapun bentuk ujian, apapun bentuk penyakit termasuk COVID, insya Allah dapat kita hadapi, yaitu qiwamud dunya bi arba'ati asya. Kanjeng Nabi dawuh, dunia itu bisa stabil, dunia bisa kita hadapi dengan baik, dunia bisa kondusif, bi arba'ati asya dengan 4 perkara. Secara logika, kita punya mobil. Mobil akan berjalan andai kata 4 roda depan 2, belakang 2, ini semua stabil, insya Allah. Kita duduk di atas kursi. Ketika satu di antara kursi yang ada kakinya patah, maka kita tidak bisa maksimal, apalagi patah semua. Itu ibarat kita berada di negara Indonesia, kita berada di satu kendaraan, maka mari kita lihat satu persatu di antara roda-roda mana yang perlu dibenahi. Pertama, bi ilmil ulama. Indonesia akan kondusif. 1, gunakan ilmil ulama. Kita mau menggunakan ilmil ulama tidak bisa dengan tanpa mengambil. Dan mengambil ilmu itu tidak seperti mengambil buah di dalam pohon. Kita ngambil buah di atas pohon, langsung kita ambil, itu tidak. Tapi kita ilmil ulama dengan jalan satu, pendekatan dengan para ulama, masuk di dalam pesantren. Mungkin kalau punya anak-anak di pondok, karena mungkin kalau sekolah, saya nggak jamin. Anak-anak kita sekolahkan akan bakti kepada orang tua, saya tidak menjamin. Karena apa? Sekolah ini membentuk logika, membentuk akal, sementara pesantren membentuk karakter. Maka perlu dipadukan. Ibarat tadi yang kita nyanyikan, bangunlah jiwanya lewat ilmu pesantren, bangunlah badannya
lewat ilmu sekolah. Kalau keduanya bisa dikombinasikan, insya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, menggunakan ilmu logika, sekolah, nyambut gawe, belajar, golek duit. Wa fil akhirati hasanah, ilmunya para ulama, pengajian, mujahadah. Kalau keduanya kita kombinasi, insya Allah akan teraih waqina ada. Ibarat kita bikin minuman, ada teh dan ada gula. Tehnya adalah ilmu duniawiyah, gulanya adalah ilmu ukhrawiyah. Kalau kita bisa memadukan antara gula dan teh, insya Allah kita minum enak. Kalau cuma teh tok pahit, kalau cuma gula tok hambar, padukan keduanya, insya Allah akan terjadi keselarasan kehidupan kita duniawiyah dan ukhrawiyah. Amin. Kedua, ilmu ulama sudah kita ambil dengan jalan kita. Suan para habaib, suan para ulama, minta tausiah, pas'alu ahla dzikri, tanya kepada kiai-kiai yang jelas. Kiai yang ulama yang warasatul anbiya. Kedua, kalau sudah cukup dengan para kiai, para ulama, ilmu ulama, kedua, wa bisa khawatil aghniya, wa bi adil umara, adilnya para pejabat. Maka ulama dan umara harus seiring sejalan. Sinergi tangan kiri. Ketika ada beras 5 kilo, kita angkat pakai tangan kanan. Kita kuat, tapi berat dengan ngoyo gitu. Kalau kita angkat tangan kiri, tidak akan kuat. Tapi kalau kita bersatu antara tangan kiri, tangan kanan kita angkat, maka beras 5 kilo akan terasa 2,5 kilo. Karena kebersamaan. Nah, tangan kanan sebagai ibarat ulama, tangan kiri ibarat umara. Insya Allah. Kalau terkombinasi, akan permasalahan yang ada, insya Allah akan terselesaikan. Termasuk tadi, alhamdulillah, Bapak Wali sudah rawuh, sudah memberikan wawasan, sudah memberikan keterangan kepada para ulama, para habaib, pada masyarakat yang mungkin insya Allah mereka akan semakin ayem dengan keadaan Jogja yang semakin kondusif. Semoga perlu wawasan dari umaro ditangkap oleh para habaib, para ulama, terus didoakan menjadi satu fakta kenyataan bahwa Indonesia, khususnya Jogja, benar-benar sudah kondusif. Allahumma amin. Cukup belum? Yang ketiga, wasakhawatil aghniya. Para wong sugih-sugih, orang-orang yang punya kemampuan, mari sama-sama berjibaku menghadapi pandemi dengan jalan yang punya turah diberikan kepada masyarakat yang di lockdown oleh pemerintah istilahnya atau yang ditutup sementara. Dengan cara memberikan sedekah, yang memberikan beras ataupun apa. Kalau ulamanya memberikan arahan kepada umaroknya memberikan arahan kepada para aghnia. Bukan cuma zakat fitrah setahun sekali. Setiap waktu. Ketika ada kemampuan diberikan. Nggak usah banyak. Sebab sedekah yang terbaik bukan sedekah yang paling banyak. Tapi sedekah yang ikhlas. Syukur akeh ikhlas. Ketika 3 sudah kita raih, tinggal 1 poin lagi. Wabi dakwatil fuqara. Doanya orang-orang fakir. Orang fakir akan mendoakan kepada para aghnia. Orang fakir akan ikhlas. Insya Allah. Kalau mereka diberi rangsangan. Insya Allah. Saya seperti itu. Mungkin kalau yang lain insya Allah. Tidak insya Allah. Saya itu kalau diundang tahlilan gitu ya. Kalau diundang tahlilan. Datang kok nyawang berkati numpuk. Niku le tahlil banter. Tapi kok nyawang kiwa tengen kok berkati cilik. Niku le tahlil rapetek banter. Niku nek kulo. Makanya kita manusia bukan malaikat. Kalau malaikat tercipta wal malakul ladzi bila abi wa la aqlala wala syubba wala naumalahum. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Tapi kalau manusia tercipta dan membawa hawa nafsu. Kita tercipta dari hawa dan kita tercipta dari nafsu dan juga kita membawa hawa nafsu. Cuman hawa nafsu yang ada di diri kita bisa kita setir dengan ilmu yang telah kita raih di pesantren. Setelah itu, dakwatil fuqara insya Allah. Mereka akan ikhlas mendoakan kalau kita berikan sesuatu yang mereka senangi.
Maka orang yang paling baik bukan memberikan yang paling banyak, tapi memberikan apa yang disenangi oleh mereka. Ini pada umumnya sama. Saya senang iwak, mereka senang iwak. Ketika saya makan pakai ada iwak, ada tempe, yang saya kasihkan tempe, ini namanya nggak lomo. Jenenge wong lomo niku ngekeke apa sih disenengi. Ini teori, tapi praktek saya belum bisa mengamalkan. Dan yang saya ketahui, yang pernah mengamalkan hal seperti ini, Al-Maghfurlah Mbah Yai Daldiri dan Al-Maghfurlah Mbah Yai Dalwari, itu insya Allah. Apa yang ia senangi, kok orang senang dikasihkan. Tapi kalau kita tidak, nah itu yang perlu kita contoh. Sifat ngalah. Orang Indonesia, khususnya orang Jogja, kok punya jiwa ngalah, jiwa tepo seliro, insya Allah akan menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Maka, monggo, ingkang kula aturaken 4 pilar kalau wau ilmil ulama, yaitu para habaib, para kiai, Bibzaki pada khususnya, dan para kiai-kiai ingkang sami rawuh. Mari ilmunya dibagikan kepada mereka, terutama kepada kami. Kedua, adil umarok. Mari kita doakan semoga para umarok yang sudah adil menjadi lebih adil, yang sudah jujur menjadi lebih jujur. Ketiga, sakhwatul aghnia. Para orang-orang kaya yang di Jogja kita doakan, kita dorong, kita beri motivasi yang mereka sudah lumo, sudah dermawan, semoga semakin hari semakin lumo dan semakin dermawan. Yang terakhir, dakwatil fuqara, mari kita mohon doa kepada Allah dengan perantara mereka. Karena doa itu bisa ijabah karena 3 faktor. Orang berdoa itu bisa ijabah karena 3 faktor. Faktor pertama, faktor kualitas. Faktor kedua, faktor komunitas. Faktor ketiga, faktor fasilitas. Maksudnya bagaimana? Doa berkualitas adalah doanya seseorang yang didengarkan oleh Allah tanpa perantara apapun. Contoh, seperti Rasulullah berdoa ijabah. Seperti Dzurriyyatir Rasul, para habaib, para wali songo, madzhabul arba'ah, ini doa tanpa perantara langsung ijabah. Ini karena kualitas. Yang kedua, doa bisa ijabah karena faktor komunitas. Kita tiap hari makan, sore makan, malam makan, kapan puasanya? Pagi tidur, malam tidur, kapan mujadahnya? Kita nggak mandi doanya. Tapi kan ada halakoh doa bersama. Maka yang tadi tidak didengarkan menjadi didengarkan karena asyirkah tujibul barakah, kebersamaan akan menjadikan berkah. Termasuk menghadapi pandemi, diadakan mujadah bersama, istighosah kubro dimanapun tempat, itu saya. Yang ketiga karena faktor fasilitas. Kita doa sendiri. Kita juga tidak punya kualitas nggundungo. Tapi fasilitasnya mendorong. 1 di Makom Multazam, 2 di Makom Ibrahim, 3 di Raudhah. Ini akan menjadi ijabah. Ibarat seseorang yang punya kualitas, seorang jenderal, seorang perwira, seorang polisi berjalan sendirian, orang akan takut. Maling arep ngerori rawani aku polisi. Padahal dia sendiri. Jadi dia ditakuti karena faktor kualitas. Yang kedua, faktor komunitas. Komunitas itu karena banyak orang, maling wedi. Ketika ada orang sendiri, maka orang yang biasanya ganggu di jalan akan berani. Tapi kalau saya bareng rombongan, orang akan takut karena faktor komunitas. Yang terakhir, faktor fasilitas. Saya dikejar maling. Saya mau melawan maling nggak berani. Saya dikejar perampok. Saya mau melawan perampok nggak berani. Tapi akhirnya saya berpikir, insting saya ngomong, saya harus lari di tempat Polres atau di tempat kantor polisi. Setelah saya lari, saya di depan kantor polisi, saya berdiri. Padahal di kantor polisi tidak ada polisi satupun. Iki maling berpikir, aku nek ngoyak ning kono cekal polisi, akhirnya maling nggak bisa mengejar. Nah ini saya ditakuti oleh maling yang akan menangkap saya, perampok yang akan ganggu saya karena faktor fasilitas ada kantor polisi, padahal di situ tidak ada polisi. Nah ini ibarat kita, monggo kita doa mencari kualitas kalau kita bisa, yaitu jadi orang soleh, berusaha kalau bisa. Kalau tidak, kita cari fasilitas, halakoh pengajian atau majelis taklim. Kalau tidak, kita mencari fasilitas di mana, di masjid, di tempat yang ingkang mustajab, atau
minta doa para habaib. Ini yang bisa saya aturkan. Mungkin sedikit banyak ada manfaatnya. Pada Habib Umar jadi Asegaf, mohon maaf lahir batin semuanya, para kiai, akwaliyah, ahwaliyah, amwaliyah yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf, mohon dibenarkan kalau ada salahnya. Berkah semoga semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kiai Haji Imam Sugrowardi yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa. Dan intinya, kita hidup di dunia ini harus ikhlas, sabar, dan tawakal ya, Pak Kiai ya. Dan tentunya harus mengamalkan 4 yang menjadi roda kehidupan tadi ya, Pak. Ya, Pak Kiai ya. Oke. Dan melangkah ke acara berikutnya, yaitu pembacaan Ikrar Sawalan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Thohir, perwakilan dari Yang Muda, dan nantinya akan diterima oleh Kiai Haji Munir Syafaat. Untuk Kiai Haji Ahmad Thohir dan Kiai Haji Munir Syafaat, apakah sudah menyalakan audionya? Oke, Pak Yai Munir Syafaat sudah menyalakan audio, dan untuk Pak Ahmad Thohir, apakah sudah menyalakan audio? Baik, selanjutnya pembacaan Ikrar Syawalan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Thohir, perwakilan dari Yang Muda, dan nanti akan diterima oleh Bapak Kiai Haji Munir Syafaat. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama pribadi dan bersama Sekretaris Jatman Kota mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf dengan segala-galanya apa yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin khair. Mudah-mudahan di suasana awal ini bisa diberkahi oleh Allah, dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala penyakit, dimudahkan rezekinya, berikan anak yang saleh, salehah, alim, alimah, mulia hidupnya di akhirat, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Sebelumnya Ikrar ini, Ikrar Sawal ini adalah yang pertama dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya halalkan dan maafkan segala kesalahan hadirin yang ada di sini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, lahir maupun batin, besar maupun kecil, ikhlas dan ridha karena Allah Ta'ala. Dan dilanjutkan oleh Pak Kiai Munir dengan pembacaan surat Fatihah dan doa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Pada para habaib, para kiai, serta pemerintah, Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Heru, para hadirin hadirat rahimakumullah, bil iktiba wal ikhtisar, dengan singkat saja karena waktunya sudah siang. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang penuh berkah ini, Pak, insya Allah, mari kita saling membuka pintu maaf antara satu dengan yang lain. Karena untuk menuju ke tingkat fitrah itu tidak hanya cukup dengan menyelesaikan hubungan kita kepada Allah, urusan kita kepada Allah, tapi harus menyelesaikan juga hubungan kita antar sesama, urusan kita antar sesama. Mari kita sekali lagi pada momentum Idul Fitri ini kita saling memaafkan, mudah-mudahan dengan kita saling membuka pintu maaf, rahmat, taufik, serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dilimpahkan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mampu mempertahankan kefitrahan kita hingga kita sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Demikian dari kami, ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kiai Haji Munir Syafaat. Nah, sebelum kita halal bihalal nih, mohon berkenan Pak Kiai untuk memberikan doa sebagai penutup pada siang hari ini sebelum saya nanti menutup acara dan sebelum halal bihalal. Monggo Pak Kiai untuk bisa memberikan doa. Untuk doanya Habib Zaki aja. Habib Zaki atau Kiai Suarawardi. Monggo. Oke, monggo. Habib Zaki, monggo untuk memberikan doa, mungkin. Saya tadi sudah tadi. Oh, sudah. Iya, tadi sudah. Sekarang saya pengen berkahnya dari Pak Munir sudah. Iya. Atau Kiai yang lain aja. Monggo. Sudah panjenengan, Pak Yai. Panjenengan kita aminkan semuanya. Aklamasi. Ya, monggo kita bareng-bareng bersama-sama nyuwun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita, keluarga kita semua, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua dijauhkan dari segala macam musibah dan bencana, dan mudah-mudahan negara kita dibebaskan dari musibah COVID Corona. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka
min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna wa maulana Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam min sayyiduna wa maulana Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal fawahisha wasyada'ida wal mihan wa su'al fitani ma zahara minha wa batan an baladina hadha min syaqashrah wa sa'iri budani muslimin ammah ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin min azabid dunya wa azabil qabri wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.